Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Di sini saya Muhammad Said Agil dengan NIM 20113562 dari Fakultas Teknik Komputer Amikom Yogyakarta. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Mas Arif. Monggo Mas Arif perkenalan. Oh ya, saya Muhammad Ainur Rahman, mahasiswa S2 Pendidikan Sains Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Arif ini soal pendidikan ya nanti ke depannya. Mas Arif ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S2. Nah, Mas Arif sekarang di S2 kan? Iya. Iya. Menempuh pendidikan apa tuh kalau boleh tahu? Ya, saya saat ini menempuh pendidikan Magister Pendidikan Sains di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang Mas Arif udah semester berapa? Sekarang saya menempuh semester 3. Semester 3, masuk semester 3 tahun kedua ya. Oh. Berarti dari S1 kemarin langsung ngambil S2 atau ada jeda setahun dulu, 2 tahun dulu atau gimana? Jadi untuk saya ini kan dulu S1 masuk tahun 2016. Kemudian saya lulus tahun 2020 ya, waktu pandemi itu kemarin. Kemudian sebenarnya saya masuk tahun 2021, jadi ada jeda 1 tahun. Satu tahun. Satu tahun Jeda untuk 1 tahun. Lanjut S2-nya itu ya. berarti. Oh. Terus di S2-nya ini Mas Arif itu beasiswa nggak atau dana pribadi? Ya, sebenarnya saya itu bercita-cita S2 ini dengan beasiswa seperti itu. Jadi saya waktu S1 ya di akhir-akhir di akhir-akhir pendidikan saya di S1, saya bercita-cita gitu, pengen mencari beasiswa untuk S2 seperti itu, karena memang untuk S2 itu kan biayanya tidak murah seperti itu ya, jadi membutuhkan biaya yang lebih gitu. Jadi saya waktu itu melamar beberapa beasiswa di antaranya. Oh, jadi nggak satu, banyak. Jadi ada beberapa beasiswa sih yang saya lamar seperti itu. Jadi tahun 2020 setelah saya lulus itu menjadi tahun yang saya gunakan untuk persiapan S2-nya seperti tes TOEFL, kemudian TPA dan sebagainya. Iya. Masih ingat nggak nilai TOEFL-nya berapa pas itu? Untuk TOEFL tidak usah disebutkan kali ya. Siapa tahu unexpected nilainya. Oh, maaf. Oke. Berarti nama beasiswanya apa kalau boleh tahu yang lagi diambil ini? Oke, jadi untuk perjalanan pencarian beasiswa saya itu cukup ada beberapa sih, ada beberapa beasiswa yang saya lamar, ada beberapa yang gagal juga dan ya seperti itu. Jadi yang saya lamar pertama kali itu adalah beasiswa PMDSU, beasiswa Pendidikan Magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Jadi dia itu beasiswa yang dari UN-nya itu atau itu dari Kemdikbud. Iya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian itu beasiswanya adalah, jadi kita itu tujuannya adalah untuk membentuk doktor dalam usia muda. Jadi itu beasiswa percepatan S2 dan S3 secara langsung seperti itu. Jadi itu satu paket S2 S3. Tertarik banget untuk bisa di beasiswa tersebut kayak gitu. Jadi waktu itu saya melamar ke promotor, jadi udah disediakan nih promotornya. Ada beberapa dosen-dosen di perguruan tinggi di seluruh Indonesia, di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, nggak semua itu yang terdaftar dan bisa kita melamar ke. Nanti dari dosen itu yang rekomen buat ke ininya. Iya, seperti itu. Jadi kebetulan waktu itu untuk tesnya itu juga tergantung dari dosennya. Jadi semua mahasiswa, jadi semua mahasiswa yang melamar di PMDSU ini nggak sama gitu, nggak sama ya seperti itu. Jadi tesnya masing-masing, ada yang ada wawancaranya, ada yang cuma kayak ngirim CV doang kayak gitu-gitu. Jadi waktu itu saya memberanikan diri untuk mengirim CV ya seperti itu. Kebetulan jurusan yang linear dengan program studi saya waktu S1 itu ada kayak gitu, membuka. Jadi pada saat itu ya ini adalah sebuah kesempatan kayak gitu. Akhirnya saya daftar. Tapi waktu itu saya diundang sampai tahap wawancara seperti itu. Udah sampai tahap wawancara ya. Cuman waktu itu akhirnya belum bisa untuk wawancaranya, belum bisa lanjut ke tahap selanjutnya seperti itu. Jadi
Dari seleksi administrasi sudah lolos, seleksi wawancara itu yang belum gitu. Jadi Wawancara yang belum. belum. Kemudian setelah itu saya ini, jadi daftar beasiswa ini tuh harus linear gitu. Jadi harus daftar di S2-nya harus diterima sehingga dapat LOE. Kemudian beasiswanya juga daftar seperti itu. Jadi saat universitasnya diterima, belum tentu beasiswanya diterima gitu. Jadi untuk bisa mendapatkan beasiswa ini harus diterima juga secara paralel di universitasnya. Nah waktu itu saya juga akhirnya daftar juga di universitasnya. Waktu itu udah gelombang terakhir kalau nggak salah. Gelombang terakhir, kemudian ya alhamdulillah diterima. Namun beasiswanya itu belum ada pengumuman kayak gitu. Nah setelah saya melakukan daftar ulang dan sebagainya, ternyata untuk beasiswanya sendiri belum dapat. bisa seperti itu. Kemudian saya ngobrol nih sama orang tua, bagaimana ya Pak, apakah lanjut aja atau bagaimana? Terus akhirnya orang tua rekomendasikan untuk lanjut. Akhirnya ada beberapa beasiswa lagi yang saya daftar kayak gitu. Di antaranya yang kedua masih dari Kemdikbud juga, yaitu beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan. Cuman waktu saat itu memang untuk TOEFL-nya itu sangat tinggi banget, 550. 550. Jadi saat itu sebenarnya TOEFL saya di bawah itu, tapi kayak udahlah nggak apa-apa, coba dulu kayak gitu. Tapi kenekatan itu akhirnya belum lolos juga. Nah akhirnya sekarang saya menempuh pendidikan dengan beasiswa UNY, beasiswa program magister dan program doktor di bawaan UNY juga. Di bawah UNY untuk alumni. Untuk alumni. Ya, jadi untuk program studi saya ini ada satu alumni yang direkomendasikan untuk mendapat beasiswa dan alhamdulillah kemarin juga akhirnya ya keterima. ada rezeki dan doa orang tua tentunya akhirnya bisa dapat beasiswa ini seperti itu. Oh iya, sekarang kan Mas Arif udah di S2, terus juga udah dapat beasiswa juga kan. Nah itu gimana sih kiat-kiatnya biar bisa dapetin itu semua gitu? Cara apa ya? Manajemen waktunya, lebih ke manajemen waktu, terus kiat-kiat motivasi dirinya gimana itu gimana? Oh iya, jadi apa namanya? Ya saya kan waktu itu bercita-cita menjadi seorang akademisi ya, kayak gitu. Jadi akademisi itu kan pendidikannya memang saat ini tuntutannya adalah lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Nah, jadi motivasi untuk mendapatkan beasiswa ini menjadi sangat hal yang sangat saya butuhkan seperti itu untuk menunjang pendidikan saya. Nah, kiat-kiatnya mungkin lebih ke ini sih, untuk beasiswa itu kan macam-macam, ada LPDP, kemudian ada untuk yang luar negeri itu ada banyak sekali Australia Award, kemudian Fulbright, kemudian DAAD dan sebagainya. Banyak banget. Ya, itu kemudian tentunya untuk persiapan beasiswa itu kalau secara umum seleksinya kan ada administrasi, kemudian ada administrasi itu maksudnya apa? Iya banyak, ada yang mensyaratkan TOEFL sekian, kemudian ada GRE dan sebagainya, terus ada IPK-nya harus berapa seperti itu kan. Ada IPK minimal juga ada. Jadi itu memang yang harus dipersiapkan sejak masuk kuliah berarti dong. Dari awal kuliah Saya sering banget sebelum ya di masa-masa pencarian itu saya sering nontonin pengalaman orang yang lolos di beasiswa seperti itu kan. Jadi memang dari pengalaman tersebut kebanyakan memang untuk persiapannya ini tidak singkat. Kayak misal kita harus menyusun CV. Untuk CV itu kan isiannya kan ada banyak kayak gitu, ada portofolio kita juga. Nah itu kan juga membutuhkan waktu untuk memiliki portofolio yang seperti itu. Kemudian untuk menyusun motivation letter misalnya, ada yang menyusun motivation letter itu sampai 3 bulan, ada yang menyusun itu motivation letter isinya apa? Isinya adalah ya motivasi kita, mengapa kita ambil beasiswa, kemudian apa sih cita-cita kita dan sebagainya. 3 bulan bikin itu. Ya, kemudian ada yang menyusun proposal juga. Proposal itu juga tentunya harus direncanakan secara matang, jadi memang butuh waktu banget sih. Jadi kalau kita mempersiapkannya dengan waktu yang mepet dan sedikit, mungkin kita bisa kurang maksimal kayak gitu. Gitu. Jadi untuk manajemen waktunya perlu banget kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari kayak gitu. Banyak ternyata
di balik beasiswa yang orang tua banggakan, terus orang lain kayak ikut seneng dengarnya, ada pengorbanan yang begitu berat ya di balik itu ya. Iya. Perjalanannya juga panjang ternyata. Nggak asal daftar, tunggu tes, terus keterima atau enggaknya, wawancara segala macam, ternyata nggak sesingkat itu. Iya, jadi memang jalan orang juga masing-masing. Kemudian apalagi ya? Ya itu tadi. Ada yang harus berjuang sekian kali untuk mendapatkan beasiswa. Seperti itu sih. Ya alhamdulillah tetap harus bersyukur walaupun beasiswa mungkin yang kita harapkan adalah yang mana, tetapi kita tetap harus berusaha dan berdoa, itu yang penting. Berusaha dan berdoa, ternyata ya akhirnya dibukakan jalan kayak gitu. Alhamdulillah. Usaha sama doa itu kayak saling berkaitan gitu ya. Iya, iya. Usaha tanpa doa ya percuma juga. Iya juga. Doa tanpa usaha ya makin Sama percuma. aja bohong. Sama aja bohong. Nah, terakhir nih Pak Arif, selama menempuh pendidikan S1, S2, beasiswa, suka dukanya apa? Dari Ya. S1 dulu deh, S1 dulu. Untuk suka duka pendidikan ya, suka duka menempuh pendidikan. Pendidikan. Suka duka menempuh pendidikan ya tentunya yang namanya kuliah itu banyak banget hal yang harus dilakukan, banyak sekali Tugas atau gimana? ya tugas, kemudian target-target yang harus kita capai seperti itu. Apalagi kalau S1 mungkin kita lebih fokus ke bagaimana bekal kita terhadap bidang studi apa yang kita pelajari seperti itu. Tapi kalau di S2 itu lebih ke research sih. Jadi kebanyakan bikin penelitian kita sendiri gitu. Jadi kebanyakan tugas-tugas di S2 itu luarannya kalau di prodi saya ya khususnya itu kayak misal kita, jurusan saya kan pendidikan sains, jadi misal kita membuat buku kajian suatu mata pelajaran kayak gitu, kemudian nanti buku tersebut juga harus diuji, kemudian nanti dikeluarkan ke dalam sebuah publikasi jurnal ilmiah seperti itu. Kemudian ya juga tugas-tugasnya seperti itu sih, jadi lebih ke mengkaji jurnal-jurnal, kita melakukan penelitian, kita melakukan pengembangan, dan juga salah satu tuntutan supaya kita bisa lulus juga kita harus publikasi juga di jurnal yang bereputasi seperti itu, baik nasional maupun internasional kayak gitu. Itu sih mungkin yang kayak agak pressure ya, tapi ya nggak apa-apa, itu memang ya memang harusnya seperti itu. Wow, sangat-sangat ini ya. Saya yang mahasiswa semester 4 ketar-ketir gitu ya denger. Aduh. Yaudah. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Mas Arif atas waktu yang udah diberikan dalam wawancara ini. Semoga kuliah S2-nya, beasiswanya lancar semua gitu. Amin. Kasih Mas Arif atas Iya. waktunya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dalam video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.